NU itu ya dicatat sejarahnya ya. Tolong ya Pak Yai Miftahul Akhyar dan Pak Yai Yahya, tolonglah jenengan kalau sakit tolong periksa biar dapat didiagnosa penyakitnya apa. MUI itu ya suruh mengatakan Mbak Alawi itu sesat kalau berani. MUI itu loh, kenapa MUI berani menyesatkan pondok pesantren unik yang benar-benar mendengungkan sebagai patriot Pancasila, tapi MUI malah menyesatkan pesantren pondok unik? Kenapa MUI tidak berani menyesatkan para habaib plat G yang betul-betul nyata, fakta, realita merubah sejarah Nahdlatul Ulama, merubah sejarah leluhur-leluhur pejuang bangsa? Itu coba Pak MUI itu loh ya, coba berani enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar hasil dari Munas ulang tahun atau yo selamatan lah NU yang ke-102 di Jakarta kemarin, itu saya ketawa. Saya ketawa dan saya timbul pertanyaan kepada beliau yang terhormat Bapak Kiai Haji Yahya dan Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar. Saya ingin bertanya Pak, saya ingin bertanya. Saya tidak kenal panjenengan berdua, tidak kenal saya. Saya hanya nahdiyin biasa, nahdiyin kecil, orang desa yang tidak kenal panjenengan. Cuma saya ingin bertanya, karena jenengan ini kan pengurus-pengurus yang hebat di PBNU. Pertanyaan saya dan perkiraan saya ini ya mungkin nih kalau jeneng tanya kan boleh belajar kan ya nih. Jenengan ini nek sakit Pak Yai Yahya, Pak Yai Miftahul Akhyar dan yang lainnya, kalau jenengan sakit tolonglah berobat ya, berobat ya, berobat. Kalau jenengan minum obat, ingin sembuh minum obat, tapi jangan salah masuk kamar. Masa kamu jenengan sakit kepala berobatnya ke tempat tukang toko bangunan, kan nggak masuk toh ya, nggak masuk ya. Dasar keluar negeri lah, dasar keluar negeri, periksanya dasar keluar negeri, periksanya di dalam negeri saja ya. Kalau panjenengan sakit tolonglah berobat, periksanya ke dokter dalam negeri banyak kok ya. Dasar keluar negeri, di dalam negeri aja banyak dokternya ya. Obatnya di dalam negeri itu lebih top tinimbang obat luar negeri. Betul, itu betul. Kalau panjenengan sakit ya, sakit jenengan kira-kira apa? Kalau jenengan sakit mata, tolonglah berobat ke dokter mata. Jangan ke Sangkal Putung, nanti ya ndak sembuh, ndak sesuai itu kan ya gitu. Kalau jenengan sakit gigi ya periksa ke dokter gigi, jangan periksa ke dokter kulit ya. Obatnya juga diminum ya. Itu Pak Yai Miftahul Akhyar dan Pak Yai Khalil Yahya itu ya, maaf ya, Pak Yai Yahya itu ya, yang sekarang menjadi ketua PBNU dan Surya. Tolonglah, kenapa sih panjenengan ada apa ya, ada apa? Saya masih ingat betul apa jenengan sampaikan ya. Jenengan menjadi ketua PBNU ini tidak berkhidmah tapi mencari pekerjaan. Ya, ini pekerjaan jenengan. Pertanyaan saya ke panjenengan, sudah dapat gajian berapa Pak ya? Ini kan pertanyaan, sudah dapat gajian berapa ya? Dari Yaman sajalah ya. Itu saja. Tolong ya, tolong. Pertama, yang kedua, panjenengan mengatakan bahwa orang-orang goblok tidak perlu tanya. Terus kalau orang-orang goblok kayak kami ini nahdiyin kecil, tanya kepada siapa? Pada siapa? Kalau tidak pada para kiai. Tapi kalau kiainya diam, tidak mau bicara, akhirnya apa? Ya kami cari sendiri kebenaran itu.
ya. Sehingga kami mendapatkan kebenaran itu dari buku-buku sejarah yang ada, ya, sejarah yang ada. Yang nama catatan, jangan bilang gitu, yang nama catatan. Loh, NO itu ya dicatat sejarahnya, ya. Tolong ya Pak Yai Miftahul Akhyar dan Pak Yai Yahya, tolonglah jenengan kalau sakit, tolong periksa biar dapat didiagnosa penyakitnya apa gitu ya. Ya gitulah gitu. Kalau panjenengan ini kekenyangan, kalau kekenyangan ya berhentilah, jangan makan terus. Katanya kalau makan terlalu kenyang perutnya kan haram, katanya kan begitu kan, haram ya gitulah. Sekali lagi mohonlah Pak, panjenengan ini orang-orang yang hebat, orang-orang yang alim, marilah buka, cobalah panjenengan itu coba tanya jenengan, jangan salah. Wong jenengan tanya kepada Pak Rizik Syihab, tanya kepada Hanif Al-Athos, tanya kok kepada Wali Petagon Pak Taufik Assegaf, tanya kepada bidang keagamaan Pak Fakhrul Razi, ya sampai akan dikibuli ya. Tanya itu kepada orang-orang yang memiliki data fakta nyata. Tanyalah kepada Profesor Manhem Ali, tanyalah kepada Dr. Sugeng, tanyalah kepada Mbak Yai Nur Ikhya, tanyalah kepada Mbak Yai Alawi Nurul Alam, tanyalah kepada Kiai Haji Abdul Ghalib, Kiai Ja'far yang dari Madura itu ya. Tanya ya, nanti jenengan akan dikasih tahu ya. Tanyalah Profesor Andar Gonggong itu kan bisa kan, jangan tanyai. Jenengan jangan tanya kepada Pak Fakhrul Razi, jenengan jangan tanya kepada para habaib. Pak nuwun sewu ingkang kathah nggih. Pak Nahdiyin di bawah ini sudah pusing kepalanya. Ini gara-gara apa? Gara-gara panjenengan tidak memiliki keputusan yang tegas tentang kabaib Ba'alawi plat G. Plat G loh Pak, plat G. Coba panjenengan lihat jejak digitalnya mereka. Siapa sih orang yang menjadi pelopor FPI, organisasi terlarang? Kan para kabaib, Pak Rizik. Ya, siapa sih yang merubah sejarah NU? Ya kan Pak Lutfi. Kenapa panjenengan diam? Siapa sih yang merebut jatman, yang merubah jatman? Kan Pak Lutfi. Kenapa sih panjenengan, Pak Yahya, Pak Miftahul Akhyar diam? Ada apa? Kalau jenengan sakit, tolong berobat ya, berobat. Jangan ke luar negeri. Di Indonesia saja itu sudah banyak dokter-dokter yang alim, yang ahli. Obatnya lebih top markotop. Ya, itu tolong ya. Sekali lagi, Pak, jenengan lebih tahu lebih alim ya segala-galanya. Buka saja dokumen data sejarah. Adakah para habaib klan Ba'alawi yang mengorbankan jiwa, meneteskan darahnya untuk merebut kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia? Tidak ada. Paling hanya segelintir orang, itu pun bukan dari Ba'alawi. Ya kan? Monggo panjenengan sadar gitu. Dan orang yang merubah sejarah bangsa siapa? Ya klan Ba'alawi. Jenengan tidak sadar sih. Ya, Habib siapa itu ya yang di Jakarta itu ya, Pak Jidan atau Pak Novel atau Pak Hasan itu ya, yang sering mengatakan bahwa apalagi Bahar Smith itu Bahar Smith itu ngawur ya. Di bahasan itu loh yang bilangnya gak ada apa ya tarim. Ini apa? Cobalah jenengan tuh tanya kepada Mbak Kiai Haji Mudawam. Coba nanti tak tahu. Tidak usah jauh-jauh. Indonesia itu jagatnya tempat seperti itu. Tanyalah kepada Kiai Sarifuddin ya Tegal atau Kiai Sarif Rahmat Jakarta itu, dan banyaklah nanti dikasih tahu ya itu.
Habib sekarang sudah mengatakan apa? Ya Tarim ini apa? Dia tuh tidak akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tujuannya apa? Bukan hari ini, tapi 10 tahun yang akan datang, otaknya generasi kita, otaknya para Nahdien akan terdoktrin yang namanya ya Tarim. Ini apa? Ini penjajahan, sehingga dia lupa dengan lagu kebangsaannya sendiri, ya, dan dia lupa dengan lagu perjuangannya sendiri. Itu jelas tujuannya mereka itu apa? Tujuannya mereka adalah mencuci otak para Nahdien, para rakyat Indonesia. Itu jelas, tidak ada yang lain. Kenapa sih panjenengan kok diam ini ya? Ya, diam. Syariat bagi Indonesia, konteks Indonesia adalah Pancasila sebagai akidah yang kuat, dan rakyat Indonesia harus menjalankan syariat Pancasila. Ini jelas, ya. MUI itu, ya, suruh ngatakan Ba'alawi itu sesat. Kalau berani MUI itu loh. Kenapa MUI berani menyesatkan pondok pesantren Unik yang benar-benar mendengungkan sebagai patriot Pancasila, tapi MUI malah menyesatkan pesantren pondok Unik? Kenapa MUI tidak berani menyesatkan para habaib plat G yang betul-betul nyata, fakta, realita merubah sejarah Nahdlatul Ulama, merubah sejarah leluhur-leluhur pejuang bangsa? Itu coba Pak MUI itu loh ya, coba berani enggak ya, sampai di stasiun TV nasional menyatakan bahwa MUI menyatakan bahwa pesantren Unik adalah sesat. Ajarannya Ba'alawi itu super sesat. Gitu. Iki lagi satu kitab. Jenenge apa iki? Syarhul Ainiyah. Ini baru satu kitab. Belum yang lain. Bajatul Zaman. Kitab-kitabnya. Fakih Muqaddam mengakui Isra Mi'raj 70 kali. Coba. Apa tujuan mereka? Satu, ingin merebut mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin merebut karomah-karomah para wali, terutama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dengan ini kadang-kadang lucu kok Pak MUI. Saya mau bahas halal haram tok ae. Halal haram tok itu cukup serahkan para kiai-kiai desa niku clear, ya. Cobalah, gak usah bertele-tele panjenengan. Katakan para ajarannya habaib di kitab-kitab internet adalah sesat. Katakan seperti itu. Live umum. Kalau berani panjenengan, pasti panjenengan ciut tidak akan berani. Pasti itu ciut, MUI itu ciut tidak berani. Ya. Yang terakhir, Pak Miftahul Akhyar, Pak Yai Yahya Khalil Sakuf sebagai orang yang alim, ketua PBNU pusat, tolonglah Pak, panjenengan kan sudah melihat hasil bahsul masail di Boyolali. Tes DNA itu bisa diperbolehkan. Ya kira? Kenapa dengan tidak tuntut mereka? Buktikan kalau panjenengan adalah orang-orang yang berpikir positif, pasti panjenengan akan menyuruh dan memberikan edaran kepada mereka. Siapapun yang mengaku cucu Nabi harus wajib membuktikan 3 bukti. 1, bukti pertama adalah bukti saksi-saksi data dokumen sezaman atau yang mendekatinya. Kedua, memberikan bukti genetik, tes DNA. Ketiga, mendapatkan isbat dari leluhurnya awal semulanya. Sampaikan itu kepada mereka ya. Kalau jenengan sakit, tolong kalau jenengan sakit berobat, tidak usah keluar negeri berobatnya. Di Indonesia saja sudah banyak dokter yang hebat-hebat. Ya, jelas mereka Ba'alawi tidak Pancasila, tidak Pancasila. Mereka adalah khilafah, mereka adalah HTI, mereka adalah FPI, mereka adalah Syiah, mereka adalah Wahabi.
mereka adalah PKI gembongnya itu adalah klan Ba'alawi plat G yang palsu, ngaku-ngaku Duriyah Rasul. Nggih, kalau panjenengan bener-bener berani mengatakan qul haqqo walau kana muron, berarti benar-benar panjenengan mengamalkan sabda Nabi. Tapi kalau jenengan ya begitu ya wa alam bisawab, dengan yang lebih tahu. Ya pada intinya adalah sekali lagi mari bersama-sama ya. Kalau jenengan begini ini yang mengakibatkan para Nahdliyin bawah kecil ini ingin mengadakan MLB ini, Pak Ustadzul aja tuh suruh merevisi ADRT Nahdlatul Ulama MLB. Lu jenengan ini gimana? Jadi kan tidak berani tegas mengatakannya. Jangan salahkan para kiai-kiai ingin mengadakan MLB, Muktamar luar biasa NU. Ya bagus-bagus saja, karena jenengan tidak berani ambil sikap. Karena apa? Ada apa sih? Ya makalah mari bersama-sama kita evaluasi gitu ya. Jangan salahkan Nahdliyin kecil kayak kami ini, orang-orang yang bodoh. Tetap salam Pancasila, salam merah putih, salam Nahdliyin, jaya Pancasila, lestari budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.